Di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, cahaya Islam semakin terpancar luas sampai ke seluruh penjuru Arab. Bahkan beliau mengutus seorang panglima Islam yang terkenal, yaitu Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau memimpin pasukan kaum muslimin untuk membebaskan negara-negara jajahan Kekaisaran Romawi Timur yang kekuasaannya sampai ke Palestina, Jordania, dan di sekitar Mesopotamia. Kedatangan Islam ini menjadi ancaman besar bagi Kekaisaran Romawi Timur yang telah berkuasa menjajah bangsa-bangsa Timur selama beratus-ratus tahun. Ketika itu kaum muslimin berjumlah 40.000 menghadapi tentara Romawi yang berjumlah 240.000. Mereka saling berhadapan di suatu wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur yang bernama Yarmouk. Di perkemahan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para mujahid, marilah kita bertakwa kepada Allah. Kita tegakkan kembali kalimat Allah di muka bumi ini. Janji Allah seperti yang disabdakan Nabi kita, Romawi dan Persia akan jatuh di tangan Islam. Mudah-mudahan ini berlaku di tangan kita. Sekarang kita lihat semua, musuh sudah di hadapan kita. Demi Allah dan Rasulnya, inilah masanya kita buktikan janji Allah. Saatnya bagi kita hidup mulia atau mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai sahabat-sahabat sekalian, tolong segerakanlah pengurusan jenazah para syuhada kita. Dan yang terluka, segerakanlah rawat mereka dengan baik. Bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mari, tolong mereka. Baiklah. Masih adakah sahabat-sahabat kita yang terluka yang belum terawat? Kalau masih ada, tolong segera rawatlah mereka dengan sebaiknya. Aku harus memastikan tidak ada lagi yang tersisa di medan pertempuran ini dalam keadaan terluka namun tidak terurus. Semua harus dalam keadaan baik. Jika masih ada yang terluka, aku harus memastikan dia sudah dipindahkan ke dalam tenda untuk dirawat dengan baik. Air, haus.
Air. Air. Haus. Tolong. Tolong. Haus. Hah? Benar dugaanku. Masih ada yang tersisa. Masih ada yang belum terawat. Ya, aku mendengar seseorang sedang merintih kesakitan. Tapi suara siapa itu? Rasanya aku kenal sekali suaranya. Ikrimah! Ikrimah! Di mana engkau? Ikrimah! Di mana engkau? Oh, dia meminta air. Meskipun persediaan air minum sebenarnya sudah habis. Tapi aku masih memiliki sedikit persediaan air minum terakhir. Air. Air. Aku di sini. Air. Ya Allah, di sana rupanya engkau, Ikrimah. Tunggu aku. Ini, aku membawa air minum terakhir untukmu. Engkau pasti membutuhkannya. Air. Air. Haus. Haus. Tunggulah wahai Ikrimah. Ini air adalah sisa air minumku. Mudah-mudahan cukup menghilangkan dahagamu. Ya Allah, rupanya engkau di sini. Ikrimah, engkau terluka parah. Ini masih ada persediaan air minum. Minumlah, engkau membutuhkannya. Wahai Ikrimah, minumlah. Belum sempat Sayyidina Ikrimah meminum air pemberian Sayyidina Khalid, dari kejauhan sayup-sayup terdengar suara Haris bin Hisham. Tolong, tolong, tolong beri aku air. Haus, haus. Ikrimah, ayo cepat minumlah air ini. Bukankah kau sangat membutuhkannya? Tunggu wahai Khalid. Itu Haris. Aku mendengar suara Haris di sana. Sepertinya dia terluka parah. Mungkin lebih parah daripada aku. Dan pasti dia lebih membutuhkan air ini. Ya, aku juga mendengar suara Haris di sana. Sepertinya dia juga memerlukan air ini. Cepatlah, kau tolong Haris. Insya Allah, aku masih bisa bertahan. Ya, aku akan segera ke sana. Tapi minumlah dulu air ini. Bukankah kau sedang sangat memerlukannya? Kau berikan dulu air itu pada Haris. Dia pasti sedang sangat menderita sekarang. Pergilah, pergilah. Aku masih bisa bertahan. Baiklah, kalau itu maumu. Aku akan segera ke sana. Bertahanlah. Yakinlah Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Aku pasti akan kembali lagi, Ikrimah. Bersabarlah, bersabarlah wahai kawan. Ini air minummu. Haris, Haris, ya Allah, lukamu cukup parah. Ini aku membawa air minum. Ayo, minum airnya. Aku akan segera melihat kembali keadaan Ikrimah. Dia juga terluka parah sepertimu. Dan saudara-saudara kita yang lain belum sempat menolongnya. Belum sempat Sayyidina Khalid memberi minum kepada Sayyidina Haris. Tiba-tiba terdengar suara seorang sahabat lain yang meminta air minum kembali. Air. Haus. Air. Haus. Itu suara Ayas. Dia pasti terluka. Ya, aku juga mendengarnya.
Aku akan segera mencari dan menolongnya. Sepertinya dia tidak jauh dari sini. Namun, minumlah dulu air ini, Haris. Minumlah. Tidak, tidak Khalid. Di sana Ayas lebih memerlukannya. Baiklah kalau begitu. Aku akan segera menemukan Ayas. Dia pasti tidak jauh dari sini. Haris, bersabarlah. Aku akan segera kembali untukmu. Ya Allah, semoga aku tidak terlambat memberikan air ini untuk Ayas. Air. Adakah air untukku? Tunggu saudaraku. Aku segera datang. Di sini engkau rupanya. Ya Allah, keadaanmu tidak lebih baik daripada Ikrimah dan Haris. Padahal mereka juga terluka. Adakah engkau membawa air, wahai Khalid? Ya, aku membawanya. Ayolah Ayas, minumlah. Air. Haus. Itu Ikrimah, wahai Khalid. Ikrimah meminta air. Iya Ayas, itu memang Ikrimah. Aku akan segera menolongnya. Tapi, minumlah dulu air ini. Tidak, saudaraku. Demi Allah, Ikrimah lebih membutuhkan air itu. Ada apa dengan kalian? Dalam keadaan seperti ini, kalian masih saja mementingkan orang lain. Aku sudah mendatangi Ikrimah lebih dulu daripada engkau. Dan dia menyuruhku memberikan air ini untuk Haris. Sedangkan sesampainya aku menjumpai Haris, dia pun menyuruhku memberikan air ini padamu. Ayas, sekarang pun engkau hendak menolak air ini. Ayas, ada apa dengan kalian? Demi Allah Khalid, di sana Ikrimah lebih memerlukannya. Cepatlah, dia lebih dulu terluka daripada aku. Aku masih bisa bertahan. Sedangkan Ikrimah, segeralah saudaraku, datangi Ikrimah. Insya Allah, aku masih bisa bertahan. Tidak Ayas, kamu minumlah dulu air ini. Segeralah kau minum air ini, supaya aku bisa cepat mendatangi Ikrimah kembali. Tidak Khalid, maafkan aku. Demi Allah, aku tidak sanggup meminumnya. Ini rezeki Ikrimah, dan dia lebih memerlukannya. Oh, baiklah Ayas, engkau bersabarlah. Aku segera mendatangi Ikrimah, dan aku pasti akan segera kembali untukmu. Ikrimah, aku segera datang. Ikrimah, bangunlah Ikrimah. Ini air yang engkau perlukan. Ikrimah, ya Allah, Ikrimah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau rupanya telah syahid, Ikrimah. Oh ya, aku masih ingat. Di sana masih ada Haris yang memerlukan air ini. Air ini masih bisa untuk dia. Semoga dia masih bisa bertahan. Aku sudah kembali Haris. Ini air yang engkau butuhkan. Cepatlah Haris, segera minumlah. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau juga telah syahid Haris. Masya Allah. Ya, aku teringat kembali. Di sana masih ada Ayas. Air ini masih bisa
Aku berikan untuk Ayas. Aku segera ke sana. Ya Allah, semoga aku tidak terlambat sampai kepada saudaraku Ayas. Ayas, aku menempati janjiku, Ayas. Aku kembali membawa air ini untukmu, Ayas. Cepat, segera kau minum. Ayas. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau juga telah syahid, Ayas. Kalian telah syahid, ya Allah. Ya Allah, mereka telah gugur sebagai syuhada. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa mereka. Ampunilah kami, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh-Mu dan musuh-musuh lahir serta musuh-musuh batin. Ya Allah, perkenankanlah doa kami, ya Allah. Amin. Wahai saudara-saudara sekalian, telah kita lihat bersama-sama, mereka semua telah gugur tidak hanya sebagai syuhada, yaitu orang-orang yang dimuliakan Allah di syurga nanti, tetapi pengorbanan mereka terhadap saudaranya itu telah memuliakan dan mengagungkan Allah, Rasulullah dan agamanya. Islam sebagai agama kasih sayang. Karena itulah mereka lebih mencintai saudaranya lebih dari dirinya sendiri. Marilah kita tingkatkan lagi ukhuwah dan kasih sayang kita. Dengan landasan iman dan takwa, perjuangan kita masih panjang. Musuh Allah masih di hadapan kita. Kita akan terus berjuang. Hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Allahu Akbar. Maka selepas peristiwa kasih sayang di antara tiga sahabat itu, pada peperangan berikutnya, Islam diberi kemenangan demi kemenangan.